Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita semua selalu berada di dalam kasih anugerahnya Tuhan. Pagi ini kita akan terus belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, dan saya akan melanjutkan apa yang saya khotbahkan minggu lalu mengenai sikap hidup sebagai orang yang percaya, orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya akan bacakan di dalam Kolose pada pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 untuk mengingatkan kita. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika minggu lalu kita belajar mengenai sikap hidup sebagai orang yang percaya, pada bagian yang pertama kita belajar ada dua hal, yakni yang pertama adalah tetap berada bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, yang memiliki arti selaras dengan kehendak dan tujuannya Tuhan. Yang kedua adalah berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan berarti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang baik. Pada bagian yang ketiga ini kita akan melanjutkan dan sama-sama belajar mengenai sikap hidup yang harus dimiliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sikap yang ketiga ada di ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sikap yang ketiga adalah dibangun di atas Dia. Dalam terjemahan Alkitab mudah dibaca, berkata, hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Tuhan sebagai dasar, sebagai pondasi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Injil, ketika Yesus setelah selesai berkhotbah di atas bukit, yang menggambarkan satu perumpamaan dengan jelas mengenai dua macam dasar bangunan. Yang pertama dibangun di atas pasir, yang kedua dibangun di atas batu. Keduanya sama-sama memiliki masalah. Yang pertama banjir dan air bah. Tetapi hasil yang mereka terima berbeda. Yang di atas pasir mengalami kehancuran, kekacauan. Yang kedua yang di atas batu tetap kokoh dan kuat. Dan saya percaya orang-orang yang membangun hidupnya di atas dasar yang benar, dasar yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tetap bertahan meskipun di tengah badai pencobaan, di tengah masa-masa kesukaran, di tengah masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sikap yang keempat yang harus dimiliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah di ayat yang ke-7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh artinya tidak goyang, tidak goyah, kuat bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Dan bagaimana iman bisa timbul? Surat Paulus pada jemaat di Roma pada pasal yang ke-10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus banyak dengar firman. Kita harus banyak baca firman Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Dan kita sedang mengikuti yang namanya program Ayo Baca Alkitab. Yang jadi pertanyaan, apakah kita membaca Alkitab setiap hari atau tidak? Karena firman Tuhan juga mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Oleh sebab itu betapa penting apa yang harus kita dengar, baik itu yang melemahkan iman kita, apa yang menguatkan iman kita. Kalau bisa hindari apa yang melemahkan kita, tetapi ikuti apa yang menguatkan kita.
Ketika kita ikuti firman Tuhan, kita akan kuat di dalam iman dan bertambah teguh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang kelima yang harus dimiliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah ada di ayat yang ke-7 yang terakhir, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kata hatimu melimpah itu berarti lebih daripada cukup. Jadi sebelum hati kita melimpah dengan ucapan syukur, kita harus memastikan bahwa hati kita memiliki rasa cukup. Jadi ketika kita atau orang-orang yang memiliki rasa cukup, mereka akan mengerjakan sesuatu selalu untuk memuliakan Tuhan. Tetapi jika orang-orang yang tidak memiliki rasa cukup, mereka akan selalu dan terus-menerus mengejar sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa rasa cukup memberikan kita kemampuan dan membuat iblis tidak punya akses di dalam kehidupan kita. Karena kita punya rasa cukup. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan kuat pada hari ini dalam memanfaatkan situasi social distancing saat-saat ini. Yang pertama adalah kita harus tetap bersatu dengan Tuhan, berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, supaya kita bertambah teguh dalam setiap firman yang kita dengar dan kita baca dalam Alkitab, supaya hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan yang saya boleh bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita di hari-hari ke depan. Immanuel.